Perkenalkan, nama saya Ratin Kani dengan NIM 130 12 13 269 dan saya hari ini akan membahas tentang manajemen proyek TIK. Sebelumnya, apa itu manajemen proyek TIK? Jadi, manajemen proyek adalah pendekatan terstruktur untuk merancangkan, mengelola, dan memfokuskan pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keunggulan kompetitif dalam organisasi. Tujuan utama dari manajemen proyek TIK adalah untuk memastikan pengiriman yang sukses, tepat waktu, dan dalam anggaran yang telah ditetapkan, sambil memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu, masuk ke karakteristik. Pertama, manajemen proyek itu bersifat sementara, yang menunjukkan bahwa proyek memiliki awal dan akhir yang jelas, serta batasan waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kedua, menghasilkan produk atau jasa yang bersifat unik. Ketiga, memerlukan kolaborasi sumber daya dari berbagai bidang, dimulai dari ahli, dari berbagai disiplin ilmu bekerja, sama untuk membuat solusi yang lengkap dan efektif. Keempat, dipenuhi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Perubahan cepat dalam teknologi menciptakan ketidakpastian, sehingga perencanaan harus fleksibel. Selanjutnya, terlibat dalam tugas-tugas yang tidak konvensional, yang sering melibatkan penyelesaian masalah yang kompleks dan membutuhkan pemikiran kreatif. Berikut, memerlukan perencanaan yang cermat, di mana rencana yang matang dibutuhkan untuk mengelola resiko dan sumber daya yang baik agar proyek berjalan lancar. Kemudian, mempunyai tujuan khusus atau hasil yang harus dicapai. Dan terakhir, sumber daya yang terlibat dalam proyek terbatas. Keterbatasan waktu, anggaran, dan tenaga kerja sering terjadi dalam proyek TIK, sehingga manajemen proyek sumber daya sangat penting untuk kesuksesan proyek. Bagian berikutnya adalah jenis organisasi pada manajemen proyek yang dibagi 3, yaitu pertama, organisasi fungsional, di mana tim proyek dibentuk dari berbagai departemen fungsional dalam organisasi. Contohnya, proyek pengembangan perangkat lunak dengan anggota tim dari Departemen Pengembangan, Pengujian, dan Manajemen Produk. Lalu ada organisasi projectized, di mana tim proyek terdiri dari individu yang dipekerjakan secara khusus untuk proyek tertentu. Contoh proyek pembangunan gedung dengan tim konstruksi, insinyur struktural, dan arsitek yang dipekerjakan khusus untuk proyek tersebut. Dan terakhir adalah organisasi matriks, yang tim proyek memiliki kepemimpinan ganda dan merupakan campuran antara fungsional dan proyek. Contoh, proyek implementasi sistem informasi di sebuah perusahaan, di mana anggota tim IT bekerja di bawah manajer fungsional mereka dan manajer proyek yang bertanggung jawab atas implementasi proyek. Organisasi matriks ini juga dibagi lagi menjadi 3, yaitu weak matrix, di mana manajer fungsional memiliki lebih banyak kekuasaan dari manajer proyek. Kemudian balance matrix, di mana ada keseimbangan kekuasaan antara manajer fungsional dan manajer proyek. Kemudian strong matrix, manajer proyek memiliki lebih banyak kekuasaan daripada manajer fungsional. Kemudian kami akan lanjut ke proses manajemen. Pertama, ada proses inisialisasi, yaitu memberikan gambaran global suatu proyek. Kedua, proses perencanaan, yaitu membuat deskripsi detail dari definisi proyek yang sudah dibuat pada proses inisiasi. Ketiga, proyek execution, yaitu melaksanakan rencana dari proses perencanaan yang sudah didokumentasikan. Selanjutnya, project monitoring and control, yaitu memantau kemajuan proyek dan mengontrol setiap langkah pelaksanaan proyek apakah sudah sesuai dengan yang telah ditentukan. Dan terakhir, proyek closure, yaitu memberikan laporan hasil yang diperoleh dari aktivitas-aktivitas proyek yang sudah dilaksanakan. Sekian dari penjelasan manajemen proyek TIK dari saya. Terima kasih.